Halo sobat bonsai dimanapun berada. Inilah tanaman loa yang saya tangani kurang lebih sudah hampir 3 tahun teman-teman. Bahkan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini saya konsep dengan gaya cokan teman-teman. Dimana penanganannya saya tangani dengan teknik cutting. Di sini percabangannya masih terkesan jauh karena batangnya masih kecil teman-teman. Nanti kalau batangnya sudah membesar sampai di sini, ini akan menyatu menjadi batang. Ini contohnya. Ini bekas cabang dulunya, karena sudah membesar jadi menyatu menjadi batang utama. Nah, dimana pada penanganan sebelumnya saya menangani bahan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini. Saya melakukan pemotongan cabang yang menuju ke depan teman-teman, yang menghalangi gerak dasar dari batang utamanya. Saya melakukan pemangkasan di sini. Cuma sayangnya videonya tak sengaja terhapus. Jadi saya tidak bisa memperlihatkan update pada saat pemangkasan cabang yang menuju ke depan itu. Nah, video ini saya buat untuk mereview perkembangan dari bahan loa ini atau Ficus racemosa ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika belum tahu membuat akar loa seperti ini, teman-teman bisa simak tekniknya di video saya yang lain. Saya sudah buatkan tekniknya, ada yang dari teknik stek, ada juga dari teknik cangkok. Nah, penanganan dari bahan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini, saya tidak pernah melakukan penahapan batang utamanya teman-teman, tapi sudah terjadi pengepenan yang cukup baik. Nah, bagaimana cara menyiasatinya agar batangnya ngepen, sedangkan kita tidak melakukan penahapan atau pemangkasan batang utamanya? Kita bisa menyiasati dengan mengelos cabang yang di bawah. Kita buat percabangan atau anak cabang yang lebih banyak untuk menarik pertumbuhan bongolnya. Demikian pula cabang keduanya. Sedangkan untuk di daerah mahkotanya, kita lakukan pemangkasan secara rutin. Namun sayangnya penanganan untuk pemangkasan dari percabangan di daerah mahkotanya, videonya juga terhapus. Nah, di sana masih ada cabang yang saya lost. Itu adalah bagian dari backgroundnya. Saya akan perlihatkan. Nah, cabang itulah yang masih saya lost karena pembesarannya belum cukup. Sedangkan cabang-cabang yang lain sudah mulai belan. Untuk cabang yang itu masih saya lost. Sedangkan untuk daerah mahkotanya rutin kita lakukan pemangkasan agar pertumbuhannya melambat, sehingga batang dari terusan mahkotanya atau terusan batang utamanya menuju mahkota tidak terlalu membengkak. Sedangkan untuk
bagian percabangan di cabang pertama, cabang kedua, dan di pertengahan batang utamanya kita lakukan pengelosan, maka terjadi pembengkakan di bongolnya. Nah, demikianlah teknik kita menyiasati bahan bonsai loa atau Ficus racemosa agar pengepenannya tetap terjaga walaupun kita tidak melakukan penahapan batang utamanya. Nah, video ini saya buat hanya untuk mereview perkembangan dari bahan loa ini. Mungkin ada teman-teman yang menantikan perkembangan dari bahan loa ini karena sudah lama tidak pernah saya upload. Beginilah perkembangannya sekarang. Sebenarnya banyak yang saya lakukan untuk menangani bahan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini. Namun sayangnya videonya terhapus secara tak sengaja, teman-teman. Jadi saya mohon maaf karena tidak bisa memberikan proses dari penanganan loa ini. Nah, sedangkan untuk bahan bonsai loa yang satunya, yang konsepnya juga dibentuk dengan gaya cokan, sekarang perkembangannya sudah lumayan rimbun, teman-teman. Ini harus segera saya tangani. Walaupun ini masih perlu diloskan, namun kondisinya sangat berdekatan dengan bahan-bahan saya yang lain. Nah, itu bahan yang satunya. Kalau saya lakukan pengelosan secara optimal, saya tidak bisa, teman-teman, karena cabangnya akan benturan dengan cabang yang lain, sehingga pencahayaannya tidak cukup. Nah, beginilah teknik kita membuat bonsai di lahan yang sempit. Walaupun cabang pertama ini masih perlu saya besarkan, namun bisa kita siasati dengan memangkasnya di sini, teman-teman, sehingga muncul anak cabang yang banyak. Nah, anak cabang yang banyak itulah kita biarkan untuk menarik perkembangan dari bongol cabang pertamanya ini. Kalau biasanya kan kita loskan satu, kalau sudah cukup pembesarannya baru dipotong untuk membuat tahapan. Tapi ini tidak demikian prosesnya, teman-teman, karena saya memeliharanya di lahan yang sempit. Saya pangkas, saya biarkan percabangannya banyak seperti ini. Mungkin kesannya cabang-cabang ini akan dipakai semua, tapi sebenarnya itu tidak, teman-teman. Saya baru mendapatkan pangkal cabang dan anak cabang seperti ini. Nanti ini akan saya pangkas untuk membuat tahapan. Tapi itu kan saya videokan khusus untuk menanganinya, karena untuk penanganan bahan bonsai loa ini atau Ficus racemosa ini, saya juga melakukan dengan teknik cutting. Saya hanya melakukan teknik tracking seperti ini. Saya tidak melilit dengan kawat, karena kalau bahan bonsai loa atau Ficus racemosa dilakukan pelilitan kawat, biasanya bekas kawatnya itu susah menghilangnya. Nah, untuk cabang seperti ini kesannya masih terlalu lurus. Kita bisa menyiasati dengan melakukan penekanan seperti ini, teman-teman. Kita tekan-tekan seperti ini agar cabangnya
agak menyamping, tidak menuju ke atas. Kita lakukan penarikan seperti ini. Kemudian pucuknya ini bisa kita tracking, maka secara otomatis cabangnya ini sudah mulai agak merunuk. Demikian prosesnya. Kita lakukan tekanan-tekanan halus seperti ini, maka ini akan mulai lentur, karena nantinya ini yang akan saya pakai untuk terusannya. Nah, teman-teman bisa lihat tanpa saya tracking pun tadinya agak ke atas seperti itu. Setelah saya lakukan penekanan seperti ini, cabang ini sudah mulai ada pergerakan ke bawah. Nah, saya sekarang akan melakukan tracking sedikit, teman-teman. Nah, sekarang saya akan melakukan penerakingan sedikit untuk cabang yang itu, agar tidak terlalu naik. Kalau agak menyamping seperti ini akan lebih bagus kesannya. Oke, sekarang saya akan melakukan tracking sedikit. Nah, seperti itulah teknik saya menangani bahan bonsai tanpa melakukan pewiringan. Saya hanya membantu dengan teknik tracking seperti ini. Dan untuk bongolnya bisa kita lemaskan seperti yang tadi. Nah, demikianlah sedikit review dari perkembangan dari bahan bonsai loa saya atau Ficus racemosa. Dua bahan yang saya tangani dengan teknik tracking. Dan untuk menjaga pengepenannya tadi sudah saya jelaskan sedikit. Untuk menyiasati pengepenan dari bahan bonsai loa atau Ficus racemosa yang bergaya cokan tanpa kita melakukan penahapan, dari batang utamanya kita sudah bisa membuat pengepenan
yang cukup bagus. Walaupun batangnya tidak ditahap, tapi pengepenannya tetap terjaga. Oke, demikian dulu sedikit review dari perkembangan dari bahan bonsai loa atau Ficus racemosa yang saya tangani sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Semoga dapat menambah semangat teman-teman agar lebih giat dalam berkarya. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.